tidur di malam hari, kita sering cenderung mematikan lampu kamar sehingga kamar menjadi gelap. Tetapi, jika lampu luar menyala, ada seberkas cahaya yang masuk ke dalam kamar. Lalu, apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah salah satu contoh gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan nuklir untuk media penempatannya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya itu sendiri, di mana terbagi dua, yaitu sumber cahaya buatan dan sumber cahaya alami. Lampu adalah sumber cahaya buatan, sedangkan matahari adalah sumber cahaya alami. Lalu, bagaimanakah sifat-sifat cahaya? Sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Jika kita menyalakan lampu dalam ruangan gelap, maka kita melihat suatu berkas cahaya yang lurus. Jika suatu benda memasuki berkas tersebut, maka benda itu menghalangi sebagian cahaya dan menghasilkan sebuah bayang-bayang. Cahaya tidak akan membelok di sekitar benda tersebut. Maka dari itu, salah satu sifat cahaya adalah merambat lurus. Bayang-bayang merupakan suatu daerah gelap yang terbentuk pada saat sebuah benda menghalangi cahaya yang mengenai suatu permukaan. Jika sumber cahayanya cukup besar, bayang-bayang sering terdiri dari dua bagian. Apabila cahaya tersebut terhalang seluruhnya, terbentuklah umbra, yaitu bagian pertama bayang-bayang yang sangat gelap. Daerah di luar umbra menerima sebagian cahaya dan terbentuklah penumbra, yaitu bagian kedua bayang-bayang yang terletak di luar umbra dan tampak berwarna abu-abu kabur. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Hal ini dapat terjadi ketika cahaya tersebut mengenai suatu benda dan dipantulkan oleh benda tersebut. Adapun bunyi dari hukum pemantulan adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan gambar di bawah ini. Berkas sinar yang mengenai cermin disebut sinar datang, sedangkan berkas sinar yang meninggalkan cermin disebut sinar pantul. Sebuah garis putus-putus yang digambar tegak lurus permukaan cermin disebut garis normal. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang, yang dilambangkan dengan sisi. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal disebut dengan sudut pantul atau yang dilambangkan dengan R. Setiap cahaya yang dipantulkan oleh benda mengikuti hukum pemantulan ini. Ada dua jenis pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan pada permukaan halus, dan yang kedua adalah pemantulan pada permukaan tidak teratur. Pada permukaan halus, semua sinar yang mencapai permukaan halus datang dengan sudut yang sama, sehingga juga dipantulkan dengan sudut yang sama. Pada pemantulan permukaan tidak teratur, semua sinar yang mencapai permukaan tidak teratur dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan. Namun, karena permukaannya tidak teratur, maka tiap-tiap sinar dipantulkan dengan sudut yang berbeda. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan gelombang cahaya yang disebabkan oleh suatu perubahan dalam kelajuan gelombang cahaya pada saat gelombang cahaya tersebut merambat dari satu zat ke zat lainnya. Karena pembiasaan inilah,
yang menyebabkan ikan pada akuarium tampak lebih dekat ke permukaan. Gambar A menunjukkan bahwa cahaya dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Hal ini terjadi karena laju cahaya di air lebih kecil daripada laju cahaya di udara. Kelajuan cahaya akan berkurang ketika cahaya merambat dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, misalnya dari udara menuju air. Gambar B menunjukkan bahwa cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Hal ini terjadi karena laju cahaya di udara lebih besar daripada laju cahaya di air. Kelajuan cahaya akan bertambah jika cahaya merambat dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, misalnya dari air menuju udara. Indeks bias adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Kita mengenal yang namanya hukum Snellius. Hukum ini ditemukan oleh seseorang berkebangsaan Belanda yang bernama Snellius. Snellius mengatakan bahwa perbandingan proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias pada perambatan cahaya dari satu medium ke medium lain merupakan suatu bilangan tetap. Gambar di atas adalah gambar lintasan sinar berbagai sudut datang dari udara ke kaca. Nilai perbandingan tersebut dikenal dengan nama indeks bias dan dilambangkan dengan N kecil. Untuk sinar dari udara ke kaca, indeks bias kaca adalah N kaca sama dengan A aksen E per B aksen O. Maka dari itu, kita mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, jika sinar merambat dari zat optik kurang rapat ke zat optik lebih rapat, maka sinar dibiaskan mendekati garis normal. 2. Jika sinar merambat dari zat optik lebih rapat ke zat optik kurang rapat, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal. 3. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai cermin. Cermin adalah sesuatu yang terbuat dari kaca yang salah satu permukaannya dilapisi dengan lembaran tipis aluminium atau perak. Cermin terbagi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah sepotong kaca datar yang dilapisi dengan bahan yang bersifat memantulkan cahaya pada salah satu permukaannya. Berikut adalah ilustrasi pembentukan bayangan pada cermin datar. Cermin datar membentuk bayangan yang tegak, mempunyai ukuran sama dengan benda, maya, dan berbalik sisi. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dapat diperoleh dengan menggambar 3 sinar istimewa, yaitu gambar A, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus dari cermin. Gambar B, sinar datang melalui titik fokus cermin dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Gambar C, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin. Yang ketiga adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dapat diperoleh dengan menggambar 3 sinar istimewa, yaitu gambar A, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Gambar B, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus cermin dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Gambar C, sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin. Persamaan cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama adalah hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus pada cermin cekung dan cermin cembung dapat dinyatakan dengan persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/R. Yang kedua adalah jarak fokus cermin cekung maupun cermin cembung dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan 1/2R. Dan yang ketiga adalah persamaan cermin cekung dan cermin cembung dapat juga dinyatakan dengan persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2/R, di mana SO adalah jarak benda ke cermin, SI adalah jarak bayangan ke cermin, F adalah jarak fokus cermin, dan R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam menggunakan persamaan-persamaan ini. Yang pertama, jarak benda bertanda plus untuk benda yang nyata dan bertanda minus untuk benda yang maya. Yang kedua, jarak bayangan bertanda plus untuk bayangan nyata dan bertanda minus untuk bayangan maya. Dan yang ketiga adalah jari-jari kelengkungan dan jarak fokus bernilai plus untuk cermin cekung dan bernilai minus untuk cermin cembung. Pembahasan berikutnya adalah mengenai lensa. Lensa adalah benda bening yang dapat membiaskan cahaya. Lensa terbagi dua, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Yang pertama adalah lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Berikut adalah ilustrasi mengenai lensa cekung. Bayangan yang dibentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Gambar A, sinar datang sejajar dengan suku utama dan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Gambar B, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa dan dibiaskan sejajar dengan suku utama. Dan gambar C, sinar datang menuju titik pusat lensa dan dibiaskan melalui titik pusat lensa. Lensa yang kedua adalah lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tergantung pada posisi benda dan jarak fokus lensa. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Gambar A, sinar datang sejajar sumbu utama dan dibiaskan melalui titik fokus lensa. Gambar B, sinar datang melalui titik fokus lensa dan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan gambar C, sinar datang menuju titik pusat lensa dan dibiaskan melalui titik pusat lensa.